Setelah dilaporkan oleh pengurus Ikatan Dokter Indonesia, musisi Jering SID kembali dilaporkan oleh seorang tokoh masyarakat di Kuta, Bali. Jering dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik terkait unggahan di akun media sosial miliknya. Pelapor bernama Imade Supatra Karang menilai unggahan Jering memuat kalimat yang tidak pantas dan menghina dirinya terkait pelarangan minuman alkohol di kawasan Pantai Kuta. Polisi sejauh ini masih mendalami laporan tersebut. Saudaraku Jering, anakku Jering. Atas dimaafkan. Tapi kalau nanti ada hal-hal yang lainnya itu kita tidak tahu. Karena sekarang konteksnya kan ini bukan kepada masalahnya, bukan kepada saya saja. Ya ini kan sudah menyebar ya. Jadi di media online yang saya yang saya ikuti kan mereka kan juga merasa tersakiti juga kan, ya tersakiti juga. Belum anak-anak binaan saya ya yang menyebar di seluruh Bali. Jering sebelumnya juga harus berurusan dengan polisi setelah diadukan oleh pengurus Ikatan Dokter Indonesia terkait unggahannya di media sosial. Kamis siang kemarin, Jering sempat menjalani pemeriksaan selama 2 jam di Ditreskrimsus Polda Bali. Setelah pemeriksaan, polisi rencananya akan melakukan gelar perkara terkait kasus pencemaran nama baik yang diadukan oleh ID. Jering gimana, siap hari ini? Sangat siap. Siap ya. Untuk membahas pelaporan Jering ke polisi oleh tokoh masyarakat Kuta Bali, sore ini kita sudah bersama dengan Imade Supatra Karang, pelapor kasus ini. Selamat sore, Pak Made. Selamat sore, Mbak Priska. Ya, Pak Made. Jadi Ya. apa yang membuat Anda akhirnya memutuskan untuk melaporkan, untuk membawa kasus ini ke ranah hukum? Terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan protokol kesehatan, tentu kami merasa ikut peduli untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui unggahan video yang kami unggah, yang kami sampaikan melalui medsos khususnya Facebook. Nah, tetapi di situ ternyata kami ada beberapa komen, kalau tidak salah kami sebut semacam bully-bulian lah gitu. Era bully-bulian ini salah satunya yang justru kami lihat ada komen dari justru dari sahabat anak saya sendiri, yaitu saudara Jering. Oke, jadi memang sebelumnya sudah kenal juga dengan Jering ini ya, Pak Made? Betul, Mbak Priska. Saudara Jering ini sehari-harinya dulu tidur, bangun di tempat saya di Mimpi Bunga Kuta Bali ini bersama anak saya karena temanan sekolah. Dan saya betul-betul sama sekali tidak menduga kalau saudara Jering yang begitu terkenal, hebat, menyampaikan hujatan yang bagi saya dan keluarga kami tentunya merasa kurang terima atas hujatan yang disampaikan oleh medsos tersebut. Oke. Karena kenal, apalagi tadi dikatakan sahabat anak Bapak, apa sudah ada komunikasi dengan Jering setelah pelaporan ini, Pak? Sebelum kami melaporkan, sudah usaha yang dilakukan oleh anak saya untuk melakukan pendekatan dengan Jering. Ya. Tetapi waktu yang telah disepakati ternyata diingkari oleh saudara Jering, sehingga akhirnya saya melaporkan saudara Jering salah satunya ke polisi. Waktu itu coba berkontaknya lewat apa, Pak, anak Bapak kepada Jering? Lewat WA. Oke, tapi tidak ada balasan seperti itu? Iya, waktu yang menurut anak saya, waktu yang telah disepakati ternyata tidak jadi diadakan pertemuan. Oke, jadi sebelumnya akan ada pertemuan dengan waktu yang disepakati oleh anak Bapak dan Jering, begitu ya, Pak? Iya, betul, melalui anak saya, betul. Akhirnya Bapak memutuskan untuk melaporkan, kapan Bapak melaporkan ke polisi? Baru 2 hari yang lalu, tanggal 5 Agustus kemarin. Oke, 5 Agustus kemarin saat melaporkan ke polisi, apa saja bukti-bukti yang Bapak bawa saat itu? Bukti-bukti yang kami bawa sesuai dengan ada kiriman dari
keluarga melalui screenshot. Oke. Nah, sempat ada juga tanggapan dari pengacara Jering bahwa yang diucapkan Jering itu pembelaan hak publik di pantai. Karena ini videonya soal Bapak yang mengusir sekelumpulan orang yang sedang merayakan ulang tahun di pantai dan minum alkohol begitu ya Pak ya? Kalau boleh saya klarifikasi, Seperti apa Pak? saya tidak mengusir, ya, saya tidak mengusir ya, jangan sampai mungkin kata-kata mengusir inilah yang menjadi penyebab sehingga terjadi viral. Di era sekarang ini saat ya pandemi COVID ini, tentu kita berharap sebagai masyarakat ya ikut peduli dengan lingkungan untuk memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 tersebut. Jadi oleh karena itu kami melihat sekumpulan orang, ada kurang lebih 6 orang, mengendarai sepeda motor tanpa helm dan tanpa memakai masker, menerobos masuk ke Candi Bentar, penyekat pantai, menuju ke pantai, tanpa mengindahkan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, di samping juga tidak mengindahi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini protokol kesehatan tersebut, dan anak-anak ini tiba-tiba menggelar beberapa minuman, yang saya lihat ada minuman miras di situ. Nah, oleh karena itu, di saat new normal ini, khususnya kami di Pantai Kute, sedang menata diri, menata Kute sebagai objek destinasi pariwisata internasional, tentu ada ketentuan-ketentuan yang akan direncanakan setelah bila mana COVID-19 ini berlalu. Nah, tetapi ya tiba-tiba kami melihat sekelompok orang tersebut, ya maaf, ya saya melihat ada kesan dari mereka itu sepertinya kurang peduli dengan lingkungan. Kurang peduli dengan lingkungan ini yang saya maksud. Di sana banyak orang kelaparan, di sana banyak orang kesakitan, di sana banyak orang berjuang mempertaruhkan nyawa untuk memutus mata rantai daripada COVID-19 ini. Ya. Kita saksikan bukan saja Indonesia, ya seluruh dunia sudah merasakan dampak daripada COVID-19 ini. Ya. Nah, inilah salah satu sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga Kute Bali, tentu merasa terpanggil untuk menyampaikan pesan-pesan kepada khususnya para teman-teman saya yang ada di medsos, bahwa ayo jangan tiru orang-orang seperti ini, ayo kita ikut peduli sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Kita harus ikut berpartisipasi untuk berperan memutus mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini. Ini loh, ada orang-orang seperti ini. Ayo jangan tiru orang-orang seperti ini. Itu sesungguhnya esensi daripada maksud yang video yang saya unggah. Jadi bisa dikatakan ini tanggung jawab Bapak sebagai pecalang, sebagai tokoh masyarakat di Bali untuk mengajak masyarakat menaati protokol kesehatan, begitu ya Pak Made? Maaf, saya bukan pecalang, Mbak. Oh iya, ya? Saya Dewan Penasehat PHRI Bali. Oke, Dewan Penasehat Penasehat PHRI Bali. Nah, ini di samping juga saya juga sebagai pembina Mapikor TV, sebagai pembina PWO-IN Nusantara, dan banyak jabatan-jabatan lain yang saya. Oke. Jadi bisa dikatakan ini tanggung jawab Bapak sebagai tokoh masyarakat yang peduli agar masyarakat menaati protokol kesehatan, begitu ya Pak Made? Betul, saya sebagai warga negara ya merasa punya kewajiban ikut menjaga ya apa yang telah menjadi kebijakan dari pemerintah terkait dengan COVID ini. Kita kan tidak tahu ya, orang-orang ini mungkin saja bisa sebagai carrier. Ya, kita kan tidak tahu kalau orang kelihatan sehat, belum tentu mereka itu belum sebagai pembawa carrier. Ya. Dan ini kan juga kita harus atensi kejadian-kejadian ini, yang mana kegiatan minum-minum tersebut dilakukan di objek pariwisata Pantai Kute Bali yang terbuka untuk umum, dan ini tentu bisa berdampak bagi masyarakat lain bila mana terjadi
halnya misalnya kalau minum miras kan Mbak Rizka kan tahu dampak daripada minuman keras itu kan bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, sebelum terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, kita wajib sebagai warga negara ikut menjaga dan memproteksi, mencegah Penyebaran COVID ini ya. Ya, kejadian-kejadian yang barangkali mungkin saja bisa terjadi kriminalitas di sekitar sana. Jadi ekses dari kejadian itu ya Pak. Pak Made, kan karena laporan ini sudah dilayangkan ke kepolisian. Nah, harapannya Pak Made apa? Apakah memang kasus ini harus berjalan secara di ranah hukum diselesaikannya, atau jika ada itikat meminta maaf dari Jering, bisakah diselesaikan dengan kekeluargaan karena berhubung ini juga delik aduan? Bagaimana sebenarnya harapan Bapak sebagai pelapor? Begini Mbak, di keluarga kami ya, kursus Marga Karang, kami sudah membentuk tim pendamping saya ya untuk mengantisipasi bila mana ada sesuatu. Sudah ada 3 orang, Mbak ya, 3 orang kemarin datang ke rumah, ke tempat saya sekarang ini di Mimpi Bunga Lekute, menyampaikan permohonan maaf. Mereka terkait dengan mereka ikut-ikutan membuli saya. Nah, permohonan maaf ini diterima oleh keluarga kami semua, dan justru orang-orang ini yang kami sangat apresiasi. Ya, saya pribadi dan keluarga kami sangat mengapresiasi generasi muda ini yang sudah berani mengatakan diri saya salah, ya, dan itu sangat kami hargai. Oke, jadi masih ditunggu juga permohonan maaf kalaupun ada itikat baik itu dari Jering, begitu ya Pak ya? Tidak tertutup kemungkinan seperti itu. Nanti kita lihat bagaimana langkah-langkah yang mungkin dia akan ambil dan lain sebagainya, dan kami tentu dalam hal ini tetap standby, Pak. Ya. Tidak tertutup kemungkinan untuk ada permohonan maaf kalaupun selagi proses hukum ini masih terus berlangsung karena laporannya masih diproses polisi, begitu ya Pak Made. Terima kasih atas waktunya telah berbagi di Kompas Petang. Imade Supatra Karang, pelapor kasus Jering, telah bergabung hari ini.